Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aril Pakaya dari kelas HES 2B Fakultas Syariah YIN Manado. Baik, saya di sini akan memenuhi tugas fikih muamalah yang terdiri dari 5 soal. Soal yang pertama, jelaskan tentang hiwala dan contohnya. Jadi hiwala adalah penagihan utang dari seorang yang berhutang kepada orang yang menanggung hutang tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa hiwala adalah memindahkan hutang dari orang yang meminjam kepada pihak lain yang menjamin pelunasan utang tersebut. Contoh hiwala yaitu Aidil meminjam uang sebesar 500.000 kepada Iki. Di sisi lain, Iki juga mempunyai utang ke Fadlan yang berjumlah 500.000. Hiwala al-muqayyadah terjadi pada saat Iki mengalihkan pembayaran 500.000 Aidil kepada dirinya menjadi dibayarkan kepada pihak Fadlan. Jadi utang Aidil kepada Iki lunas dan utang Iki kepada Fadlan juga lunas. Pertanyaan yang kedua, bagaimana hukum hiwala dan berilah dasar hukumnya. Hukum hiwala yaitu jais atau boleh, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, dan hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai dalam waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis menuliskannya dengan benar. Pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan rukun hiwala dan syaratnya. Jadi rukun hiwala itu ada 5. Yang pertama, muhil atau orang yang berutang atau pihak pertama. Yang kedua, muhal atau orang yang memberi utang atau pihak kedua. Yang ketiga, muhal alai atau orang yang menerima hiwala atau pihak ketiga. Yang keempat yaitu muhalbih atau hutang. Yang kelima yaitu sighat ijab kabul. Ijab dan muhil dan kabul dari muhal. Kemudian syarat-syarat hiwala. Syarat-syarat hiwala itu yang pertama, syarat bagi muhil. Syarat bagi muhil ada 2. Yang pertama balik dan berakal, yang kedua tidak ada paksaan. Kemudian syarat-syarat bagi muhal atau pihak kedua yaitu ada 2. Yang pertama balik dan berakal, yang kedua ada persetujuan dari muhal terhadap muhil yang melakukan hiwala. Syarat yang ketiga yaitu syarat bagi muhal alaihi atau pihak ketiga. Syarat bagi muhal alaihi yang pertama balik dan berakal, yang kedua ada persetujuan dari muhal alaihi. Kemudian syarat yang keempat, syarat hutang yang dialihkan. Yang pertama itu sesuatu yang dialihkan itu adalah sesuatu yang berbentuk hutang piutang yang pasti. Dan yang kedua, hutang muhil kepada muhal maupun muhal alaihi sama dalam jumlah dan kualitasnya. Mazhab Syafi'i juga menambahkan bahwa kedua hutang tersebut juga harus sama dalam jatuh tempohnya. Jika tidak sama, maka akad hiwala tidak sah. Pertanyaan yang keempat yaitu macam-macam hiwala dan berikan contohnya. Hiwala yang pertama yaitu hiwala muqayyadah. Disebut hiwala muqayyadah jika muhil adalah orang yang berutang sekaligus berpiutang kepada muhal alaihi. Dengan kata lain, hiwala muqayyadah adalah pengalihan sebagai ganti dari pembayaran muhil atau pihak pertama kepada muhal atau pihak yang kedua. Contoh hiwala muqayyadah sebagaimana saya sudah sebutkan di pertanyaan yang pertama. Hiwala yang kedua yaitu hiwala mutlakah, yaitu terjadi jika muhil adalah orang yang berutang tetapi tidak berutang kepada muhal alaihi. Artinya, pengalihan hutang yang tidak ditegaskan sebagai ganti rugi dari pembayaran utang muhil atau pihak pertama kepada muhal atau pihak kedua. Contohnya, si A berutang kendaraan kepada leasing, lalu A mengalihkan utangnya kepada C, sehingga C yang meneruskan utangnya tersebut. Hiwala al-mutlaka terjadi saat C membayar cicilan tersebut tanpa si A menegaskan penagihan utang yang dilakukannya. Masuk kepada pertanyaan yang terakhir. Apa akibat hukum dari hiwala? Akibat hukum dari hiwala yaitu kewajiban muhil kepada muhal untuk membayar hutang menjadi terlepas atau bebas.
Baiklah, itulah 5 jawaban dari 5 pertanyaan fikih muamalah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.